Hadirin yang dimuliakan Allah, sosok baginda Rasulullah sosok yang istimewa, yang patut kita agungkan, yang patut kita peringati. Bagaimana tidak? Kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka, berikan peringatan agar mereka mengingat tentang apa? Hari-harinya Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-harinya Allah? Adalah hari-hari, saat-saat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan keagungannya, menurunkan rahmat dan kasih sayangnya, menurunkan anugerah dan karunia-Nya. Itulah hari-hari Allah, hari-hari yang penuh berkah dan manfaat besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketahuilah, saat yang paling mulia untuk kita, umat manusia, tahu kapan? Saat yang paling mulia, yang paling agung, yang paling afdal, yang paling bermanfaat, yang paling berkah untuk kita umat manusia adalah detik-detik kelahiran baginda Rasulullah SAW. Sebab dengan berkat kelahiran beliau kita mengenal Allah. Dengan berkat kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, agama yang agung ini tersebar di muka bumi. Kalau beliau enggak lahir, kita enggak bakal kenal Allah. Kalau beliau enggak lahir, kita enggak bakal menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi detik-detik kelahiran beliau adalah saat yang terbaik untuk manusia sekalian. Karena dengan detik-detik kelahiran Rasulullah, manusia dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Dan inilah yang dahulu dinyatakan oleh Sayyiduna Abbas ibnu Abdul Muttalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jam. Beliau meriwayatkan suatu hadis bahwasanya Sayyiduna Abbas ibnu Abdul Muttalib berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, uridu an amtadihak." Aku ingin memuji engkau dengan syair-syair pujianku. Apakah dilarang oleh Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad menentangnya, melarangnya dengan alasan ini bid'ah atau lain sebagainya? Tidak. Akan tetapi sebaliknya, Nabi Muhammad mendukung, bahkan mendoakan, hingga beliau katakan kepada Sayyidina Abbas pamannya, "Qul la yufdidullahu faka ya Abbas." Ucapkan puji-pujianmu untukku wahai Abbas, semoga Allah tidak merontokkan gigimu wahai Abbas. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib wafat di usia tua sekitar 80 tahun lebih kurang. Tidak ada satu gigi pun yang rontok berkat doa baginda Nabi besar Muhammad SAW tersebut untuk beliau. Dan beliau meraih doa ini dari Rasulullah berkat beliau memuji Nabi Muhammad dengan puji-pujiannya yang indah. Itu di dalam syair pujiannya beliau katakan kepada Rasulullah SAW, "Min qabliha tibta fi dhilalin wa fi mustawda'in haitsu yukhsaful waraq, thumma habatal bilada, la basharun anta wala mudghatun wala alagu bal natfatun tarkabu safina wa qad aljama nasran wa ahlahu al-gharaq, tunaggalu min falibin ila rahimin idza madha alamun badat tabagu hatta tawa baitakal muhaiminu min khindafin alya
tahtahan nutugu waratta naral khalili muktatiman fi sulbihi anta kaifa yaqtarigu wa anta lamma wulidta ashraqatil ardu wa dha'at binurikal ufugu wa nahnu fi dhalika ad-diya'i wa fi an-nuri sublar rasyadi nakhtarigu. Di dalam syairnya yang indah beliau mengatakan di dalam pujiannya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan min qabliha tibta fi dhilalin. Beliau memuji Rasulullah. Beliau katakan dahulu engkau ya Rasulullah berupa cahaya yang Allah titipkan di sulbi Nabi Adam alaihi salam. Kemudian engkau turun ke muka bumi bersama Nabi Adam tatkala engkau berupa cahaya yang berada di dalam sulbinya Nabi Adam alaihi salam, dan engkau berada di atas bahtera Nabi Nuh di dalam sulbinya tatkala banjir yang besar menenggelamkan umat manusia, dan engkau berpindah dari sulbi laki-laki yang mulia ke rahim wanita-wanita yang suci. Waradta naral khalili muktatiman fi sulbihi anta kaifa yahtarigu. Engkau berada di sulbi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bagaimana api mampu membakar Nabi Ibrahim, sedangkan engkau ya Muhammad berada di dalam sulbinya. Sehingga Allah katakan kepada Nabi Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api yang berkobar, Allah mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan penuh kedamaian untuk Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi penyebab utama keselamatan Nabi Ibrahim dari api yang berkobar adalah karena sosok Nabi Muhammad, cahaya Rasulullah berada di dalam sulbinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini dikatakan oleh Abbas di dalam syair pujiannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau katakan di dalam ucapannya, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufugu. Dan engkau ya Muhammad tatkala engkau lahir di muka bumi ini, bersamaan dengan detik-detik kelahiranmu terbit cahaya yang terang benderang di muka bumi ini. Wa nahnu fi dzalika ad-diya wa fi an-nur sublar rasyadi nakhtarigu. Dan kami hingga saat ini di bawah naungan cahayamu yang terang benderang tersebut, cahaya kelahiranmu yang agung itu, kami menempuh dan menembus jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat cahaya kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dinyatakan oleh Abbas bin Abdul Muttalib di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ketika kita melihat ini, kita mendengar ini, apa yang disampaikan oleh Abbas di hadapan Rasulullah, ketika kita telaah, kita dapetin persis kandungannya. Seperti kitab Rawi, kitab Maulid yang selama ini kita baca, kalau kita faham artinya, kalau kita faham terjemahannya. Kitab Maulid Daibai isinya seperti itu. Kitab Maulid Simtud Durar isinya seperti itu. Kitab-kitab Maulid yang selain sebagainya yang kita baca, Syaraf al-Anam atau Barzanji, itu isi kandungannya menceritakan bagaimana Nabi Muhammad berpindah dari sulbi laki-laki mulia ke rahim wanita-wanita yang suci, hingga beliau dilahirkan di muka bumi ini dengan membawa keberkahan. Itulah pembacaan maulid yang kita baca selama ini. Dahulu juga dilantunkan di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak, Nabi besar Muhammad SAW sendiri, beliau sendiri menceritakan tentang detik-detik kelahiran beliau. Bukan ulama, bukan sahabat, bukan para penulis kitab maulid, kitab rawi, tapi beliau sendiri secara langsung beliau menceritakan tentang detik-detik kelahirannya. Hingga beliau katakan, ana da'watu abi Ibrahim wa ana bisyaratu akhi Isa wa ra'at ummi hina waladatni nuran adha'a bihi gusur Syam. Beliau katakan, aku ini adalah
doa leluhurku, ayahku Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa apa? Dulu tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meninggikan pondasi Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail, Allah menceritakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allah Ta'ala menceritakan bahwasanya dahulu tatkala Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail, saat beliau melakukan itu, beliau memanjatkan doanya kepada Allah. Di dalam doanya beliau katakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini, terimalah penghambaan kami ini, terimalah pengabdian kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Sehingga beliau katakan di dalam doanya itu, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadikan kami, aku dan putraku Ismail, sebagai dua orang muslim yang berserah secara mutlak kepadamu, dan jadikan anak keturunan kami sebagai orang-orang yang berserah secara mutlak kepadamu, sebagai umat muslimah, katanya di dalam doa tersebut. Wa arina manasikana, dan perlihatkanlah kepada kami manasik-manasik kami. Sehingga beliau juga berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang utusan, seorang rasul yang membacakan untuk mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Sehingga itu Nabi Ibrahim ketika berdoa itu, sekitar 3000 tahun setelah itu atau lebih kurang, lahirlah sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan di dalam hadisnya tersebut, aku adalah doa yang selama ini atau yang dahulu dipanjatkan oleh ayahku Nabi Ibrahim alaihissalam, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sosok Nabi Muhammad SAW adalah perwujudan daripada doa Nabi Ibrahim yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wa ana bisyaratu akhi Isa, aku adalah kabar bergembira, berita gembira yang diberitakan oleh saudaraku Isa ibnu Maryam. Tatkala Nabi Isa diutus oleh Allah di tengah-tengah Bani Israel, Allah menceritakan tentang sosok Nabi Isa. Dan ketika beliau berdakwah di tengah-tengah Bani Israel, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allah menceritakan, dan ingatlah tatkala Isa ibnu Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah, yang mana aku diutus oleh Allah dengan mempercayai kitab suci Taurat yang ada di hadapanku. Dan aku diutus oleh Allah dengan membawa misi yang agung. Apa misi agung tersebut? Wa mubasysyiran birasul. Misi yang agung itu
adalah aku datang dengan membawa kabar gembira tentang kedatangan seorang nabi yang ditunggu-tunggu, yang akan datang tepat setelah aku, yang bernama Ahmad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, aku adalah berita gembira yang dahulu diberitakan oleh Isa ibnu Maryam di tengah-tengah umatnya sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau katakan di dalam hadis itu, beliau menyatakan tentang dirinya, wa ra'at ummi hina waladatni nuran adha'a bihi gusur syam. Beliau bilang, dan ibuku, ini Nabi menceritakan tentang detik-detik kelahirannya, persis seperti pembacaan maulid yang kita baca yang menceritakan tentang kisah kelahiran Rasulullah. Tetapi ini beliau sendiri yang menceritakan. Beliau katakan, wara'at ummi, ibuku melihat. Melihat apa? Pada saat detik-detik persalinan, detik-detik Nabi Muhammad dilahirkan, beliau, ibunya Rasulullah, melihat cahaya yang terang benderang yang keluar dari rahimnya, yang menerangi alam semesta sekalian, hingga kata Nabi Muhammad, hingga ibuku melihat bangunan-bangunan yang ada di negeri Syam. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita kalau duduk di kamar, terus kita kunci pintu, kita tutup jendela, matiin lampu, kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana, gelap gulita, iya kan? Matahari terbit atau terbenam, selama tirai masih ditutup, pintu masih dikunci, nggak ada cahaya masuk, kita nggak tahu, gelap gulita. Tapi lihat, Nabi Muhammad SAW lahir menjelang fajar, di tengah kegelapan malam, menjelang fajar. Dan saat detik-detik persalinan, tatkala Nabi Muhammad keluar lahir dari rahim ibunya, bersamaan dengan itu cahaya terang benderang keluar dari rahim ibunya, terbit cahaya yang terang sampai ibunya yang saat itu di dalam kamar. Tatkala detik-detik persalinan, beliau melihat bangunan-bangunan yang ada di negeri Syam, karena berkat cahaya yang terang benderang itu. Cahaya Nabi Muhammad SAW menembus bangunan, menembus jarak yang begitu jauh. Itu perjalanan dari Mekah ke negeri Syam lebih kurang 1 bulan. Dan itu ditembus dinding, bangunan, gunung, apapun ditembus oleh cahaya Nabi Muhammad, hingga sang ibu melihat bangunan-bangunan yang ada di negeri Syam. Dan ini merupakan mukjizat baginda Nabi besar Muhammad SAW pada detik-detik kelahirannya. Dan mukjizat itu diceritakan secara langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita saat ini berkumpul untuk memperingati Ayyamullah, hari-hari agung Allah, dan hari yang teragung bagi kita umat manusia adalah detik-detik kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Karena dengan cahaya kelahiran Rasulullah kita mengenal Allah. Dengan cahaya kelahiran Rasulullah kita dikeluarkan dari kegelapan, dari kebodohan, dari keterpurukan, menuju cahaya yang terang benderang. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita sekalian dan menjadikan kita sebagai para pecinta sejati untuk Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, namun hal yang sangat penting dari peringatan Maulid yang kita hadiri, bahwasanya peringatan Maulid yang kita hadiri bukan sekedar rutinitas atau ritual tahunan yang kita adakan, tidak. Tetapi peringatan Maulid yang kita adakan punya tujuan. Apa tujuannya? Mengapa kita mengadakan peringatan Maulid? Salah satu tujuannya, ya, agar perkumpulan kita ini, peringatan Maulid yang kita adakan ini, membuahkan kebersamaan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di sorga nanti. Apa arti daripada perkumpulan?
Apa arti daripada perkumpulan? Namun di negeri akhirat nanti kita jauh dari Rasulullah. Bahkan kedudukan, jabatan, dunia dan seisinya, popularitas, harta, semua itu. Apa arti dari semua itu tatkala di hari kiamat kita jauh dari Rasulullah? Kita tidak dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada artinya. Para sahabat dahulu, puncak harapan mereka bukan surga. Puncak harapan mereka bukan bidadari. Puncak harapan mereka kepada Allah bukan istana, tetapi puncak harapan mereka tatkala mereka ditawarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, doa yang diijabah oleh Allah Ta'ala, yang mereka minta kepada Allah, tahu apa? Mereka katakan kepada Rasulullah, as'aluka murafagataka fil jannah. Yang kami minta kepadamu ya Rasulullah adalah jadikan kami sebagai pendamping-pendampingmu kelak di surga nanti. Inilah puncak harapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang mereka fikirkan, yang ada di benak mereka bukan surga, bukan kenikmatan yang ada di dalamnya, tetapi bagaimana mereka mendampingi Nabi Muhammad di dunia dan di negeri akhirat. Itu puncak harapan mereka. Itu yang paling mereka dambakan, menjadi pendamping Nabi besar Muhammad SAW. Dan tujuan utama hadirin dari peringatan Maulid yang kita adakan, agar perkumpulan ini membuahkan kebersamaan untuk kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, membuahkan kebersamaan dengan Nabi besar Muhammad di akhirat nanti, di surga nanti. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga. Tetapi kebersamaan dengan Rasulullah tidak bisa hanya sebatas angan-angan, tidak bisa diraih hanya dengan sebatas kita mengatakan amin di dalam doa kita, tetapi harus ada usaha. Apa usahanya? Saudaraku yang dimuliakan Allah, lihat para sahabat, mereka korbankan nyawa mereka, mereka korbankan harta mereka, mereka ikut bersama Nabi Muhammad membela Rasulullah, mereka korbankan segalanya. Kecil bagi mereka di medan perang. Imam Al-Busiri beliau mengatakan, fasal badran, fasal uhudan. Tanya, kaji tentang pertempuran Badar, pertempuran Uhud. Itulah pengorbanan dan persembahan para sahabat Rasulullah SAW demi meraih kebersamaan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kita saat ini yang hadir, mungkin dengan kondisi kita, keadaan kita nggak harus bertempur di medan perang saat ini, dan memang tidak. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menjalankan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah, bagaimana kita menjauhkan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah, bagaimana kita mewujudkan, menerjemahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan terjemahan yang akurat dan benar. Bukan hanya sekedar cinta, bukan hanya sekedar lantunan syair-syair pujian untuk baginda yang agung Nabi Muhammad SAW, tetapi cinta yang sesungguhnya adalah pengorbanan. Apa yang kita korbankan untuk beliau? Apa yang kita korbankan untuk agama beliau? Cinta yang sesungguhnya adalah kepatuhan kita kepada perintahnya. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadza al-amri fil qiyasi badi'u. Law kana hubbuka sadigan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Itu mereka katakan, kamu melanggar perintah Allah, kemudian kamu mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hadza al-amri fil qiyasi badi'u. Ini enggak masuk di akal. Bertolak belakang. Apabila cintamu betul-betul tulus kepada Allah, kepada Rasulnya,
maka sungguh engkau akan patuh kepada perintahnya. Sebab para pecinta, kita akan dapati mereka akan senantiasa mencari apa yang disukai oleh kekasihnya. Kita cari tahu apa yang disukai oleh Nabi Muhammad dari kita. Nabi ingin melihat dari kita ketakwaan kita kepada Allah. Nabi ingin melihat dari kita penghambaan kita yang sejati kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, jauhnya kita dari kemaksiatan, kita prioritaskan Allah. Itu yang Nabi mau dari kita. Karena itu para pecinta sesungguhnya dia akan mewujudkan apa yang diinginkan oleh kekasihnya, oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, bawa ini dari peringatan Maulid yang kita adakan. Wujudkan atau terjemahkan dengan benar dan akurat kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan yang benar akan kecintaan kita kepada Rasulullah seperti yang tadi kita katakan, dengan taat kepada Allah, dengan patuh kepada perintah Allah, dengan menjauhi kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukti cinta sejati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun syair, pujian, lantunan, pukulan-pukulan rebana itu hanya sekedar bumbu yang bikin nikmat, hidangan yang disajikan oleh Allah untuk kita sekalian, hidangan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang utama adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.